Uji kompetensi kebidanan dan SKB kebidanan tahun 2021 tentang bayi baru lahir. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Soal nomor 1, apa nama tindakan yang dilakukan bidan tersebut? Tindakannya apa ya? Seorang ibu berusia 19 tahun baru saja melahirkan anak pertamanya di BPM. Setelah proses persalinan, bayi diletakkan di atas perut ibu, di antara payudara dengan kepala menghadap ke salah satu sisi selama 1 jam. Ini tindakannya apa? A. Rooming in, B. Bonding attachment, C. IMD atau inisiasi menyusui dini, D. Metode kanguru, dan E. ASI eksklusif. Kita jelaskan dulu masing-masingnya, yaitu rooming in itu ibu dan bayi ditempatkan dalam satu ruangan yang sama sehingga mudah terjangkau dan bayi bisa menyusu sesering mungkin. Kalau bonding attachment itu sebuah peningkatan hubungan kasih sayang dengan keterkaitan batin antara orang tua dan bayi. IMD, inisiasi menyusui dini, itu kontak kulit ke kulit antara ibu dan bayi selama 1 jam setelah kelahiran untuk melakukan inisiasi menyusui dini untuk persiapan menyusui bayi secara mandiri atau bayi dibiarkan mencari puting susu ibu sendiri. Metode kanguru merupakan metode asuhan khusus bayi dengan berat badan rendah atau bayi prematur kurang dari 2.500 gram atau kurang bulan, kurang dari 37 minggu dengan melakukan kontak langsung antara kulit ibu dan kulit bayi. Dan ASI eksklusif adalah pemberian ASI tanpa makanan dan minuman tambahan lain pada bayi berumur 0 bulan sampai 6 bulan. Sudah jelas dari kasus di atas, bayi diletakkan di atas perut ibu di antara payudara dengan kepala menghadap ke salah satu sisi selama 1 jam itu termasuk ke dalam IMD. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 2. Apa nama tindakan yang dilakukan bidan tersebut? Tindakannya apa ya? Seorang ibu berusia 24 tahun baru saja melahirkan di pondok bersalin bidan. Setelah proses persalinan selesai, ibu dan bayi dijadikan satu ruangan agar ibu dan bayi dapat selalu bersama dan ibu lebih dekat jika ingin menyusui bayinya dan dapat lebih sering dilakukan. Ini tindakannya apa? A. Rooming in, B. Bonding attachment, C. IMD, D. Metode kanguru, dan E. ASI eksklusif. Di nomor 1 sudah dijelaskan per itemnya. Jadi di sini si bayinya itu dijadikan satu ruangan bersama ibunya. Berarti jawabannya adalah A. Rooming in. Lanjut ke soal nomor 3. Berapakah derajat Kramer pada bayi tersebut? Derajat Kramer ya. Seorang ibu datang ke rumah sakit untuk memeriksakan bayinya yang berusia 3 hari. Hasil pemeriksaan kulit bayi kuning dari kepala sampai leher dan menyusui kurang adekuat. Suhu 37,5 derajat Celcius dan pernapasan 60 kali per menit. A. Derajat 1, B. Derajat 2, C. Derajat 3, D. Derajat 4, dan E. Derajat 5. Penilaian ikterus menurut Kramer. Derajat 1 itu biasanya kepala sampai leher, derajat 2 kepala, badan sampai dengan umbilikus, derajat 3 kepala, badan, paha sampai dengan lutut, derajat 4 kepala, badan, ekstremitas sampai dengan pergelangan tangan dan kaki, derajat 5 kepala, badan, semua ekstremitas sampai ujung jari.
Pada kasus bayi usia 3 hari mengalami kuning dari kepala sampai leher yang berarti termasuk ke dalam derajat 1 menurut derajat Kramer. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 4. Apakah diagnosis pada kasus tersebut? Diagnosanya apa? Seorang ibu melahirkan bayi di BPM dengan berat badan lahir 3000 gram dan bayi menangis keras. Pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya pembengkakan pada kepala bayinya, teraba lunak berisi cairan, tidak teraba bata secara jelas dan melewati sutura. Ini diagnosanya apa? A. Sepal hematoma, B. Kaput succedinum, C. Hidrocephalus, D. Perdarahan superiosteal, E. Perdarahan intrakranial. Dijelaskan dulu ya teman-teman. Sepal hematoma itu pembengkakan pada daerah kepala bayi yang disebabkan karena adanya penumpukan darah di bawah kulit kepala. Kalau kaput succedanum, pembengkakan parah pada kulit kepala bayi. Terus hidrocephalus, menumpuknya cairan di dalam rongga jauh di dalam otak. Terus perdarahan superiosteal adalah perdarahan di antara periosteum dan tulang tengkorak. Kalau perdarahan intrakranial terjadi dalam parenkin otak atau ruang meningial sekitarnya. Di sini biasanya kaput succedanum itu sudah ada pada waktu lahir, lunak dan nekukannya bila ditekan. Pembengkakannya yang merata terletak di atas sutura dan melewatinya. Letaknya itu biasanya berubah-ubah, mencari tempat yang terendah, terbesar pada waktu lahir, mulai mengecil dan hilang dalam beberapa jam. Pada kasus pemeriksaan fisik pada bayi ditemukan adanya pembengkakan pada kepala bayinya, teraba lunak berisi cairan, tidak teraba bata secara jelas, dan melewati sutura. Diagnosa yang tepat pada kasus tersebut biasanya adalah B. Kaput succedanum. Selanjutnya soal nomor 5. Apakah proses kehilangan panas yang terjadi pada bayi tersebut? Di sini proses kehilangan panasnya apa? Seorang ibu memeriksakan bayinya yang berumur 3 hari ke puskesmas karena tubuhnya dingin dan berwarna kebiruan. Ibu mengatakan bayi tidur dekat dengan jendela yang terbuka. Hasil pemeriksaan tubuh kemerahan, ekstremitasnya kebiruan dan suhu 35. Ini proses kehilangan panasnya apa? A. Konduksi, B. Konveksi, C. Hipotermia, D. Evaporasi, dan E. Radiasi. Teman-teman, di sini ada 4 mekanisme kehilangan panas menurut Marmu 2012. Konduksi itu pemindahan panas dari tubuh bayi ke objek lain melalui kontak langsung. Kalau konveksi itu jumlah panas yang hilang tergantung pada kecepatan dan suhu udara. Kalau radiasi itu pemindahan panas antara dua objek yang mempunyai suhu berbeda. Evaporasi perpindahan panas dengan cara mengubah cairan menjadi uap. Di sini sudah jelas pada kasus ibu mengatakan bayi tidur dekat dengan jendela yang terbuka, yang berarti panas hilang dari bayi akibat udara di sekitarnya yang sedang bergerak. Proses kehilangan panas yang terjadi pada bayi tersebut adalah B. Konveksi ya teman-teman. Soal nomor 6, apakah diagnosis yang tepat pada bayi tersebut? Diagnosanya apa ya teman-teman? Seorang ibu melahirkan 1 hari yang lalu di rumah sakit. Saat ini bayi mengalami muntah kehijauan dan belum BAB. Hasil pemeriksaan perutnya kembung, anus berlubang, foto abdomen terlihat double bubble Seigen. A. Encephalocal, B. Hirschsprung, C. Atresia esophagus, D. Obstruksi biliaris, dan E. Atresia duodeni.
Di sini, ensepalokel itu adalah cacat tabung saraf yang ditandai dengan tonjolan seperti kantung otak dan selaput yang menutupinya melalui lubang di tengkorak. Yang dua itu ada Hirschsprung. Biasanya adalah kondisi usus besar atau kolon yang menyebabkan kesulitan mengeluarkan tinja. Gejalanya biasanya bayi yang baru lahir tidak buang air besar dalam waktu 48 jam setelah lahir. Atresia esofagus, cacat lahir, di mana bagian esofagus bayi atau saluran yang menghubungkan mulut dan lambung tidak berkembang dengan baik. Akibatnya, bayi menjadi kesulitan menelan makanan dari mulut ke perut dan terkadang kesulitan bernapas. Yang keempat, obstruksi biliaris, biasanya penyumpatan saluran empedu sehingga mengakibatkan penumpukan bilirubin dan terjadi kuning atau ikterus. Kalau atresia duodeni terjadi pada kasus atresia duodeni, selain muntah dan ulu hati tampak membuncit sesaat menjelang terjadinya muntah. Sifat muntahnya biasanya menyemprot dan muntahnya berwarna hijau. Di sini sudah jelas. Jawabannya adalah E, atresia duodeni ya teman-teman. Soal nomor 7, apakah refleks yang ditunjukkan bayi pada kasus tersebut? Refleks bayi ya berarti teman-teman. Seorang ibu melahirkan bayinya 1 jam yang lalu di rumah bersalin. Hasil pemeriksaan ketika telapak tangan bayi disentuh, bayi dapat menggenggam jari telunjuk pemeriksa. A. Babinski, B. Grasping, C. Sucking, D. Moro, dan E. Tonic neck. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya teman-teman. Refleks Babinski merupakan salah satu jenis gerakan yang normal pada bayi. Hal ini terjadi ketika telapak kaki disentuh dengan tekanan yang cukup kuat. Efeknya, jempol bayi akan mengarah ke atas dan jari-jari kaki lainnya akan menyebar. Di sini ada refleks menggenggam atau palmar grab refleks. Grasping refleks adalah refleks gerakan jari-jari tangan mencengkram benda-benda yang disentuh ke bayi. Indikasi saraf berkembang normal hilang setelah 3-4 bulan. Bayi akan otomatis menggenggam jari ketika Anda menyodorkan jari telunjuk kepadanya. Sucking itu refleks menghisap. Ketika bagian langit-langit mulut bayi tersentuh, ia akan refleks melakukan gerakan menghisap. Moro atau bisa juga disebut sebagai refleks kejut. Kondisi ini terjadi saat bayi terkejut karena suara atau gerakan yang tiba-tiba juga cukup keras. Tonic neck itu ketika kepala bayi menengok ke satu sisi, ia akan memanjang lengan di sisi yang sama. Sebaliknya, lengan pada sisi yang berlawanan akan ditekuk. Di sini sudah jelas kasusnya itu telapak tangan bayi disentuh, bayi dapat menggenggam jari telunjuk pemeriksa. Jadi jawabannya adalah B. Grasping ya teman-teman. Soal nomor 8, apakah diagnosis yang tepat pada bayi tersebut? Diagnosanya apa ya teman-teman? Seorang ibu melahirkan bayi di rumah sakit 5 jam yang lalu dengan berat badan lahir 2.900 gram. Hasil pemeriksaan warna kuning pada seluruh tubuh bayi. Respirasi 60 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Diagnosanya apa? A. Ikterus fisiologis, B. Ikterus patologis, C. Ikterus hemofilis, D. Ikterus obstruktif, dan E. Kern ikterus. Perhatikan ya teman-teman, di sini ada ikterus fisiologis biasanya muncul setelah 24-72 jam dan menghilang sebelum usia 2 minggu. Ikterus patologis terjadi pada 24 jam pertama kehidupan. Pada bayi yang lahir cukup bulan, kadar bilirubin lebih dari 12 mg per dl. Sedangkan pada bayi prematur kadarnya 10 mg per dl. Peningkatan bilirubin lebih dari 5 mg per dl per hari menetap hingga melewati 2 minggu pertama kelahiran. Ikterus obstruktif adalah ikterus yang disebabkan oleh obstruksi empedu. Kalau kern ikterus itu kelainan akibat kelebihan bilirubin merusak otak.
Pada kasus di atas, bayi usia 5 jam dan hasil pemeriksaan warna kuning pada seluruh tubuh bayi. Diagnosa yang tepat pada kasus tersebut adalah ikterus patologis. Ini kan 5 jam. Kita lihat ya yang tadi saya jelaskan. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 9, apakah penanganan yang tepat untuk kasus tersebut? Penanganan yang tepatnya apa ya teman-teman? Seorang ibu datang ke puskesmas dengan bayinya yang berumur 3 hari, mengeluh bayinya malas menyusu dan terlihat kuning. Hasil pemeriksaan pada kulit muka leher berwarna kuning, respirasi 50 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, refleks sakingnya atau refleks menghisapnya positif. A. Anjurkan ibu untuk memberikan larutan gula. B. Anjurkan untuk menjemur bayinya pada pagi hari. C. Anjurkan ibu untuk memberikan ASI secara demen. D. Rujuk bayi ke RS untuk penanganan lebih lanjut. E. Kolaborasi dengan laboratorium untuk kadar bilirubin. Ini penanganannya apa ya? Dengan keluhan si bayinya malas menyusu dan terlihat kuning. Di sini sudah jelas dengan tanda-tanda tersebut berarti bayi ikterus atau kuning. Berarti penanganannya adalah B. Anjurkan untuk menjemur bayinya pada pagi hari ya teman-teman. Selanjutnya, soal nomor 10, apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? Diagnosanya apa ya teman-teman? Seorang ibu memeriksakan bayinya yang berusia 2 hari di BPM dengan keluhan menggigil dan kulit kebiruan. Hasil pemeriksaan berat badan 2.500 gram, seluruh tubuhnya teraba dingin dan kebiruan, serta gerakannya kurang aktif. Suhu 34,5 derajat Celcius, respirasi 60 kali per menit. A. Hipotermia. B. Hipotermia ringan. C. Hipotermia sedang. D. Hipotermia berat. Dan E. Cold stress. Teman-teman, di sini ada hipotermia pada BBL adalah suhu di bawah 36,5 derajat Celcius yang terbagi atas hipotermia ringan atau cold stress, yaitu suhu antara 36 derajat Celcius sampai 36,5 derajat Celcius. Hipotermia sedang yaitu antara 32 derajat Celcius sampai 36 derajat Celcius. Yang ketiga, hipotermia berat yaitu suhu tubuh kurang dari 32 derajat Celcius. Pada kasus di atas, suhu pada bayi adalah 34,5 derajat Celcius. Dan tentunya kita lihat seluruh tubuhnya teraba dingin dan kebiruan serta gerakannya kurang aktif. Berarti jawabannya adalah C, hipotermia sedang ya teman-teman.